Track. Track one. Track. Sholat khusyuk wal khudu ini adalah artinya sholat dengan penumpuan batin. Sholat dengan penumpuan batin dan merendahkan diri dengan mengikut cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan kita berdua. Oh iya, kita ketemu lagi. Saya Firman Syah. Dan saya Syahyudin. Kita ketemu di Belaga Santuy. Belajar iya. Agama santuy. Santuy bro. Asik. Nah kali ini kita kemarin kan sudah kita masalah 6 sifat ya. Betul. Yang meyakini yakin dengan kalimat thayyibah itu sudah sifat ya, yang video pertama yang kemarin ya. Sifat yang pertama itu artinya kita akan melanjutkan dengan sifat sahabat, sifat mulia para sahabat yang kedua, yaitu adalah sholat khusyuk wal khudu. Nah ini kita tidak bermaksud untuk mengajari ataupun tapi kita adalah bagaimana caranya kita berlatih belajar untuk sama-sama kita menghafal dengan satu cara yang dianjurkan oleh guru kita. Nah, caranya apa? Adalah dengan cara takror alias mentakrorkan. Ya, mentakror itu artinya saya yang contoh misalnya saya yang baca, ya. Kemudian saya yang mengulang. Begitupun sebaliknya. Ya. Oke. Nah, sekarang seperti biasa Kang Syahyudin atau Wasahyudin yang akan membacakan dan saya akan mengulang. Ya. Oke, Wak. Ya. Tapi jangan lupa ya, untuk sahabat Galeri dan Hijau untuk selalu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya tentunya. Betul banget. Kalau misalnya nah itu benar-benar. Biar notifikasinya bisa ketika kita ada video baru kalian bisa langsung dapetin ya. Oke. Ya. Tanpa basa-basi kita akan langsung check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat khusyuk wal khudu. Ya. Oke. Artinya adalah sholat khusyuk wal khudu ini adalah artinya sholat dengan penumpuan batin. Sholat dengan penumpuan batin dan merendahkan diri dengan mengikut cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya ulangi ya, Pak. Sekali lagi ya. Sholat dengan penumpuan batin dan merendahkan diri dengan mengikut cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya ulang. Ya. Takror kan ini kan? Betul. Dan Jokers, sifat mulia para sahabat yang kedua adalah sholat khusyuk wal khudu, di mana sholat khusyuk wal khudu ini artinya adalah sholat dengan penumpuan batin dan merendahkan diri dengan mencontohkan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Sekali lagi artinya adalah sholat khusyuk wal khudu adalah sholat dengan penumpuan batin dan merendahkan diri yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Luar biasa, alhamdulillah ya, alhamdulillahnya. Nah itu adalah arti daripada sholat khusyuk wal khudu. Dan sekarang maksudnya apa sih? Sholat khusyuk wal khudu ini adalah membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya ulangi, membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi ya. Saya ulangi ya. Jadi sholat khusyuk wal khudu ini adalah maksudnya itu sholat khusyuk membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
di dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulang ya. Sholat khusyuk wal khudu maksudnya adalah membawa sifat-sifat ketaatan Ya. di dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimasuki ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi maksudnya adalah ketika kita ketaatan kita di dalam sholat, kehusuan kita di dalam sholat itu bagaimana sifat itu terbawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehari-hari, Jadi kita tuh hidup tuh khusyuk, tidak banyak bicara, Taat. taat, merendahkan hati. Jadi terbawa di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terhindar dari yang namanya kesombongan. Alhamdulillah. Ya. Betul. Kalau sifat kita selalu seperti sholat, Ya. Dalam kehidupan sehari-hari. iya, dalam tingkah laku kita tuh kita membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah jadi kita tuh akan terhindar dari kesombongan. Insyaallah. Karena yang kita hadapi adalah kehusuan banyak. Betul. Nah, jadi Joker sekali lagi Ya. bahwa maksud dari sholat khusyuk wal khudu ini membawa sifat-sifat kita dalam sholat dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Intinya seperti itu ya, Wak ya? Iya. Oke. Tujuannya seperti itu. Oke. Kemudian Ya. kalau Kemudian, ada maksud pasti ada kelebihan. ya, kelebihannya. Kelebihan dari sholat khusyuk wal khudu. Ya. Dan nanti bagaimana cara mendapatkannya? Ya. Kelebihannya apa, Wak? Kelebihannya dari Sholat khusyuk wal khudu. sholat ini manfaat ya, Manfaat, ya. manfaat dan keuntungannya dari sholat khusyuk wal khudu ini adalah perkara pertama dari sebuah hadisnya. Ya. Perkara pertama yang akan dihisab terhadap seseorang hamba pada hari kiamat yaitu adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka semua amalannya yang lain juga baik. Jika sholatnya buruk, maka semuanya buruk. Saya ulangi ya, Pak. Ya. Kelebihannya adalah perkara pertama yang akan dihisab di hari kiamat nanti kepada seseorang ialah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka amalan semuanya baik. Jika sholatnya buruk, maka amalan semuanya buruk. Monggo, silakan. Matur suwun. Nggih. Nah, Jokers, keuntungan atau fadilah dari sholat khusyuk wal khudu adalah perkara yang akan dihisab pertama bagi seseorang di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Ketika sholatnya baik, maka amalannya semua amalannya akan baik. Tapi ketika sholatnya buruk, maka amalannya pun akan buruk. Diulang, Pak. Pertama yang dihisab di hari kiamat adalah perkara sholat. Ketika sholatnya baik, maka amalannya akan baik pula. Ya. Tapi ketika sholatnya buruk, maka amalannya pun akan menjadi buruk. Ya. Saya ulangi ya, Wak, ya. Oke, Nanti Wawa ulangi sekali lagi. siap. Saya kasih antum kesempatan sekali lagi. Alright. Biar lebih sempurna ya. Ya. Jadi manfaatnya adalah perkara pertama yang akan dihisab terhadap seseorang di hari kiamat ialah sholatnya. Ketika sholatnya baik, maka semua amalan yang lain juga akan Baik. baik. Ketika sholatnya buruk, maka semua amalannya buruk. Oke, Bisa? bisa dong. Monggo. Jokers, keuntungannya adalah perkara pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Ya. Ketika sholatnya baik, maka seluruh amalannya juga akan baik. Tapi ketika sholatnya buruk, maka seluruh amalannya pun akan jadi buruk. Masya Allah. Luar biasa, Pak, ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, itu adalah keuntungannya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mendapatkan Sholat khusyuk wal khudu. ya, mendapatkan supaya itu nempel banget Ya, di dalam hati kita, siap, Wak. ya. Cara mendapatkannya adalah pertama dengan dakwahkan pentingnya sholat. Itu cara mendapatkan. Yang kedua adalah latihan dengan cara memperbaiki dan mempelajari sholat lebih baik, ya.
Yang B-nya adalah, yang kedua adalah sholat pada awal waktu di mana azan dikumandangkan. Yang C, berlatih untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita ketika kita sholat. Ya. Yang D, belajar menyelesaikan masalah dengan sholat. Ya. Oke. Ada berapa? Udah itu Ada 4. Oke. Ya. Jadi latihannya dengan cara apa? Memperbaiki dan mempelajari cara sholat yang benar. Saya ulang ya. Ya. Lumayan panjang nih, Wak. Tapi saya berusaha. Bahwa cara mendapatkannya sholat khusyuk wal khudu adalah Dan Jokers bisa mendakwahkan pentingnya sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah latihan sholat dengan cara A, memperbaiki dan mempelajari apa dan bagaimana sholat. Kemudian yang B adalah sholat sebaiknya dilakukan pada awal waktu atau saat azan dikumandangkan. Awal waktu di mana azan dikumandangkan. Ya, sholat awal waktu di mana azan dikumandangkan, itu yang B. Kemudian yang C adalah menghadirkan keagungan Allah di dalam hati ketika kita sholat. Kemudian yang terakhir, yang D adalah belajar menyelesaikan masalah dengan sholat. Luar biasa. Alhamdulillah, lancar. Dan itu harus diulang-ulang, Jokers. Jadi apa yang tadi sudah kita coba bacakan, coba kita latihan. Dan yang ketiga belum selesai. Oh, ada yang ketiga, Wak. Yang ketiga. Yang Tadi ketiga. kan yang kedua. Ya. Satu kan masalah dakwahkan pentingnya sholat. Yang kedua latihan sholat. Dengan beberapa. Yang ketiga nih. Ya. Yang ketiga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan hakikat sholat khusyuk dan khudu. Diulang, Wak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan hakikat khusyuk wal khudu. Oke. Jadi yang ketiga dari cara mendapatkan khusyuk wal khudu ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan hakikat sholat khusyuk wal khudu. Sekali lagi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan hakikat sholat khusyuk wal khudu. Wah, luar biasa, subhanallah. Ya, akhirnya dan joker semua ya, semua ini adalah bab yang kedua, video yang kedua mengenai sholat khusyuk wal khudu. 3 kali, Wak, karena kan yang pertama meyakini kalimat thayyibah bahwa la ilaha illallah, kemudian yang kedua Muhammad Rasulullah. Video kita yang ketiga mengenai sifat kedua daripada para sahabat Nabi, sifat yang mulia ya. Yaitu sholat khusyuk wal khudu. Yaitu sholat khusyuk wal khudu. Oke, jadi terima kasih, itu yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bisa menjadi gambaran sebuah cara bagaimana kita bisa menghafal dengan cara ditakror. Bukan bermaksud mengajari, tetapi kita hanya mau berbagi. Kita hanya berbagi dan kita pribadi belajar. Ya, kita juga masih belajar. Jadi indahnya berbagi. Betul. Ketika kita berbagi kan berbalik lagi ke kita. Berbagi. Belajar kita di sini. Berbagi itu misalkan ikrom. Betul. Misalkan Mamang nih punya uang. Berbagi ke saya. Kan udah tadi saya belikan teh. Ayam. Udah tadi. Kantong atuh. Ayam. Itu contoh berbagi. Contoh berbagi. Tapi kita harus ikhlas. Ketika kita mau berbagi itu kita harus jangan ikhlas. Terpaksa ya. Contohnya sore hari ini kita berbagi, insya Allah kita ikhlas untuk Dan Jokers ya. Tutup lah Mang, panjang tuh ini. Akhirnya terima kasih sekali lagi untuk semua perhatian dari Dan Jokers. Sekali lagi jangan lupa tonton terus Belaga Santuy setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu jam 1 siang hanya di Galeri Denijo. Saya Firman Syah. Saya Sahyudin. Kita undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.